Materi pertama yaitu Ibu atau Mbak Amelia Susilo ya, pengurus Forum Anak Nasional periode 2017-2019. Mbak Amel nanti akan menyampaikan iklan dan promosi rokok di internet dan pengaruhnya terhadap anak-anak dan kami persilakan Mbak Amel waktunya untuk menyampaikan materi selama 10 menit. Halo, terima kasih Kak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan adik-adik yang saya hormati, iklan rokok di internet saat ini memang sudah sangat masif dan tidak terkendali. Iklan rokok, baik rokok konvensional maupun rokok alternatif, telah merajai dunia internet di hampir semua platform. Meskipun beberapa platform sosial media telah melarang konten terkait rokok, tetap saja banyak cara dilakukan industri rokok dan jaringannya untuk memasarkan rokok melalui platform ini. Lihat saja bagaimana influencer, fan group, dan user memainkan peran mereka dengan unggahan konten rokok. Tengok saja Instagram, TikTok. Ini ada beberapa contoh penampakan iklan rokok di internet. Ketika saya mencari informasi tentang virus corona, muncul iklan rokok ini. Awalnya memang tampak kecil, tapi ketika gadget di-scroll ke bawah, muncul gambar iklan yang lebih besar, bahkan cenderung satu halaman penuh. Ini ada contoh lain, pop-up sponsorship kegiatan olahraga yang didanai industri rokok. Ada contoh lain lagi dari Instagram dan TikTok. Produk tembakau alternatif terang-terangan pasang bentuk produknya, yang sebetulnya dilarang. TikTok ini, sejauh yang saya temui, konten kreatornya yang bermain. Apa betul bahwa iklan rokok hanya ditujukan untuk mereka yang telah berusia 18 tahun ke atas? Bohong banget. Siapapun yang bisa akses internet pasti akan menjumpai iklan rokok. Ini dibuktikan dengan studi yang dilakukan Stanford University tahun 2018. Mereka menggunakan akun palsu remaja usia 13 tahun yang dengan mudah masuk ke fanpage produk rokok yang katanya telah difilter untuk 18 tahun ke atas. Di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, di mana sekolah pindah ke rumah, metode pembelajaran jarak jauh memaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Tatap muka online, tugas online, semua online. Anak-anak yang tadinya dilarang pegang gadget, bahkan sering ada razia gadget di sekolah, kini diharuskan dan wajib banget punya gadget. Tidak sedikit orang tua yang terpaksa membelikan gadget baru atau bahkan menyerahkan gadget milik mereka ke anak-anak mereka. Demi apa coba? Demi yang katanya pendidikan untuk masa depan anak Indonesia. Tapi apa dampaknya? Anak-anak ini akhirnya menjadi korban. Korban ketidakberdayaan, korban pembiaran, korban masa bodoh. Semakin tinggi intensitas mereka pegang gadget, semakin tinggi intensitas mereka melakukan pencarian di internet. Maka, kemungkinan mereka terpapar iklan rokok di internet semakin tinggi. Mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa menolak. Jika salah klik, maka akan muncul iklan rokok segede gaban yang terkadang sulit untuk dihilangkan dari layar. Studi yang dilakukan oleh Samir Soneji, Associate Professor of Health Policy at Dartmouth College, menyimpulkan bahwa teens who engage with online tobacco ads may be more likely to use tobacco, atau remaja yang terpapar iklan rokok secara online di internet lebih memiliki kecenderungan untuk merokok. Wujud iklan rokok di internet sangat menjebak anak-anak. Seperti layaknya iklan rokok di TV, media cetak, iklan luar ruang, dan point of sales, konten terkait rokok di internet pun banyak dalam bentuk tampilan visual yang lebih atraktif. Secara teknis, memang terlihat bukan seperti iklan.
Akan tetapi, nyatanya berupa halaman fanpage yang di dalamnya justru memuat produk-produk rokok. Perusahaan rokok selalu memanfaatkan celah dalam aturan untuk menjerat generasi baru rokok pemula. Semakin sering terpapar iklan rokok, semakin kuat tersimpan di dalam alam bawah sadar anak-anak yang bisa terbawa hingga dewasa, bahwa rokok itu keren, gaul, jantan, macho, dan seksi. Seorang profesor di Stanford University, Robert Jackler, katakan bahwa the industry knows they have to have nicotine-addicted teenagers or they're going to run out of people to buy their products. Industri menyadari bahwa mereka harus mendapatkan remaja yang kecanduan rokok, atau mereka akan kehabisan pelanggan di kemudian hari. Rokok adalah produk legal dijual di Indonesia, namun rokok bukan produk normal karena bersifat adiktif yang dapat menyebabkan orang kecanduan rokok, sehingga rokok dikenakan cukai dan peredarannya pun diawasi secara ketat. Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak-kakak, dan adik-adik, tema Hari Anak Nasional tahun ini sudah sangat tepat. Anak terlindungi, Indonesia maju. Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 telah menetapkan 10 hak yang harus didapatkan anak, yaitu hak bermain, pendidikan, perlindungan, nama, status kebangsaan, mendapatkan makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan peran dalam pembangunan. Sementara di Indonesia, kita selalu mengangkat 4 hak dasar anak. Kalau dalam forum anak, 4 hak dasar anak ini dikenal sebagai tepuk hak anak. Aku contohin ya. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes! Lanjut. Hak perlindungan anak merupakan yang paling istimewa karena ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76I Undang-Undang 35 tahun 2011 bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Pasal 76J ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan ini, the industry knows they have to have nicotine-addicted teenagers or they're going to run out of people to buy their products, masuk dalam hal eksploitasi anak secara ekonomi atau pembiaran anak untuk menjadi nicotine-addicted teenagers? Nanti mohon bantu dijawab ya. Jika memang anak-anak Indonesia dianggap sebagai generasi emas, SDM unggul, generasi masa depan yang harus dilindungi, maka mewakili anak-anak Indonesia, meskipun usia saya lewat 1 tahun, tolong jangan biarkan kami menjadi korban. Tolong jangan biarkan kami menjadi target. Lindungilah hak kami sebagai anak. Jika pembiaran iklan rokok di internet terus berlanjut tanpa ada pelarangan total, maka generasi emas, SDM unggul berkualitas, dan berdaya saing tinggi hanyalah menjadi sebuah jargon belaka. Jika tidak ada pelarangan total iklan rokok di internet, maka SDM unggul terancam. Terima kasih. Salam dari anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.